Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hayya bina nabda bikiro ana bil basmalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rekan-rekan semuanya, mahasiswa Win Super Teknik Cirebon. Bapak hari ini tidak ingin mengajarkan bahasa Indonesia saja, tapi Bapak akan mengajarkan puncak menuju kesuksesan. Saya ingin mengajak kalian naik menuju puncak. Bapak maaf, saya terlambat. Boleh saya duduk? Silakan. Tapi untuk menyiapkan masa depan kalian. Nah kan masa depan lagi, PR kemarin aja belum selesai. Tugas akhir kalian adalah membuat artikel jurnal ilmiah. Dan saya ingin kalian belajar bukan hanya untuk memenuhi kewajiban. Siapkan otak, siapkan hati, perjalanan kita mulai. Perjalanan hidup itu tidak akan mungkin tanpa tantangan. Semua banyak rintangannya. Maka hari ini perjalanan mendaki kesuksesan kita mulai. Baik, Bapak akan membagi kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama, Kelvin. Baik Pak. Rahma. Siapa? Salma. Baik, Pak. Prabu. Ya Pak, siapa? Zahra. Baik, Pak. Saya ingin kalian memilih sendiri kelompoknya. Pokoknya saya mau sekelompok sama orang-orang yang serius. Kok gue merasa sendiri ya? Kita harus target tinggi. Jurnal kita harus bisa submit ke jurnal nasional. Saya siap jadi koordinator data. Saya mah ikut mana aja, asal ada yang ketermakan aja. Alsa, Dina, Ilham, Ines, Aska. Kelompok 3, Habib, Putra, Ica, Pia, Naila, Ikhlas, Aki. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak sudah membagikan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan didiskusikan. Bapak izin pamit ya. Haibina nakhtatimu bikiro'ana bilhamdalah. Deadline penulisan pendahuluan lusa. Semuanya harus siap. Santai dulu kali, Pit. Lusa tuh besok setelah besok kan? Tidak sama, lusa itu besok, plus 1 hari. Saya baru sadar ternyata matematika waktu itu serumit ini ya. Metodologi ini harus kuat, kalau tidak, jurnal ini tidak akan lulus review. Tenang, biar saya bantu bagian visualisasi, grafik harus cantik. Oke, kesepakatan, metodologi dan editing Ines, visual Dina, referensi Ilham, dan penyusun akhir aku. Aku punya ide. Bagaimana kalau tema artikel kita tentang kebiasaan mahasiswa belajar digital di era sekarang? Gimana kalau temanya kita ganti? Misalnya perjuangan mencari wifi gratis gitu. Aku pintar juga ya. Kalimat ini masih belum terlalu dalam. Kita butuh landasan teori yang lebih dalam. Sudah aku tambahkan, coba cek paragraf 3. Ini sudah bagus, tapi tata bahasa di bagian metodologi perlu diperbaiki deh. Duh, jangan tambahin referensi lagi dong. Ini otak udah kayak meja rebus 3 kali. Weh, Salma. Bangun, ini bukan pantat. Minimal dia bangun. Progres kecil tapi berarti. Ini bisa masuk ke lampiran dokumentasi proses kerja. Bagaimana kalau kita tambahkan unsur kebiasaan seperti psikologi dan teknologi?
3 dalam 1, bombastis guys. Kalau terlalu banyak variabel, penelitian kita bisa tidak fokus. Kita butuh kesederhanaan biar valid bisa dipertanggungjawabkan. Kalau responden mahasiswa, jumlah idealnya berapa? Jangan-jangan harus satu fakultas penuh. Kalau sebanyak itu, kita bukan bikin jurnal, tapi buat sensus nasional. Iya gak? Jika variabel bebas kita A dan variabel terikat B, maka kita harus kreatif dong. aku bisa buat grafik interaktif. Pokoknya presentasi kita nanti beda dari yang lain. Dengan landasan teori yang kuat, insya Allah artikel kita kokoh. Oke, aku catat. Metodologi selesai H+2, terus diskusi selesai H+4, lalu penulisan abstrak H+5. Kepala gue pusing banget, belum sarapan lagi. Kita juga sama, lapar, belum makan, tapi kepikiran tugas artikel loh, belum selesai. Gimana kalau kita ke rumahnya Zara aja? Gimana kalau misal kita ngerjainnya di rumah Zara aja? Iya nggak sih? Kan sambil main tuh enak. Oke. Guys, aku pengen ngerjain artikel dengan cepet deh. Iya deh, sama aku juga. Kita mah bisa aja. Ya udah yuk kita kerjain. Yuk. Gas. Woi, di depan ada mangsa tuh. Nah, iya. Gas kok. Ayo. Wih, jangan eco. Wih, jangan. Weh, siapa itu yang dijamret? Wah, temen gue itu. Ayo. Iya Allah, gimana itu? Weh, siapa yang jambret? Itu aku tenangku. Gue apa lu? Gue anjing, balikin tas temen gue. Apa mau lu? Lu berdua macam-macam ha? Jamret lu ha? Ampun bang. Ayo kalau laki turun sini, ayo lawan gue. Ayo anjing. Macam-macam juga, ah? Gue tembak nih pala lu. Enggak bang. Ayo sini lawan gue. Lu kira gue takut anjing? Juga kan lu. Sekarang lu ikut gue ke kantor polisi. Lu juga bakal gue bawa ke polisi. Pas. Assalamualaikum. Zara. Ya, tau kok lu. Tadi gue ya capek banget sumpah, ini habis nangkep maling yang ini. Iya, sama gue juga tadi. Pokoknya gue bukuin tuh malingnya. Udah dipenjarain. Tadi siapa yang dijamret? Aku tadi kena jambret, untung ada mereka berdua, superhero kita nih. Ayo masuk yuk. Masuk. Weh bro, lu tuan rumah aja belum nyiapin kopi, lu malah nyelonong bikin kopi sendiri. Kayak rumah sendiri aja lu. Ya udah nggak apa-apa, karena gue udah biasa nih dulu sendiri di rumah sejarah. Sekarang udah sampai mana sih? Kita udah sampai ini nih, udah sampai metodologi penelitian nih. Pokoknya kita harus selesaiin tugas ini H-5, gak mau tahu. Wah, seriusan? Amin 5, buru-buru amat sih mau kemana? Ya santai aja, nggak usah buru-buru. Tapi kan kita ini udah mau deadline loh. Ingat dalam mahfuzat, ijtihad, Wala taksal, wala takun gofilan. ada matu ukba, 5 ya takasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang malas. Batiknya bagus-bagus banget sih. Duh, iya nih, aku juga pengen beli buat oleh-oleh. Iya nih, bagus-bagus ya, tapi aku masih kepikiran sama tugas. Kira-kira ide apa lagi yang harus aku tulis?
Halo Ica, udah selesai belum nih tugasnya? Kasian banget sih kamu, ayo kita bantuin yuk. Iya yuk, kasihan. Aduh, capek banget nih. Hey Via, kamu punya ide apa lagi selain Ica? Aku juga punya ide nih, bagaimana kalau penelitian ini harus dikembangkan lebih baik lagi. Ya harus dong itu mah. Ya udah sini. Yang punya ide biar aku langsung ketik ini. Saya mau nelfon Ica dulu. Melihat senyumannya, jantung berdebar. Halo Ica cantik, lagi di mana nih? Apa sih Put? Tumbang mulu. Lagi di kosan nih. Mau ngajak ke kafe nih, termalam. Berdua ah. Enggak, ramean sama yang lain gitu. Oke. Kafe deket-deket sini aja. Kalau itu ya cantik. Enggak. Ini. Iya. Mas Calvin, kamu masih ngerasain kebingungan gak sih? Apakah kamu masih kepikiran jurnal gak? Kalian lagi pada mikirin apaan sih? Saya lagi kecewa. Emang lagi kecewa kenapa sih? Gimana kalau artikel kita nggak tembus jurnal internasional? Berasa gue yang paling lemah di sini. Lemah apaan lu? Gue juga lemah. Ingat dalam mafudat, ijhad wala taksal wala takun gofilan fanada matul uqba lima yatakasal. Itu Bang Mubarok. Bang ya. Karena di dunia nyata tidak ada tugas untuk mengejar kalian, tapi masa depan yang akan mengejar kalian. Pak, saya pikir saya ini paling lemah, tapi ternyata kami ikut karena saling menguatkan. Betul tuh Pak. Kalau gua jatuh, teman-teman yang ngangkat. Kalau gua ngantuk, ya dibangunin juga. Tapi kita tetap naik bareng-bareng kok. Pak, ternyata lebih indah capek bersama ya daripada menang sendirian. Ingatlah, puncak itu awal. Puncak itu bukan akhir. Awal kalian menuju kesuksesan masa depan. Puncak itu bukan akhir. Puncak itu awal. Awal dari pendakian kesuksesan berikutnya. Dan kalian sudah membuktikan bahwa kalian mampu sampai ke sana. Mbak, pesen kopi yang keras semangat ya. Mau yang manis apa yang pahit, Mas? Yang manis kayak Mbak aja. Berani-berani nggak deketin cewek gua. Kayaknya kita perlu nambah teori deh biar kuat, ya kan? Iya tuh setuju, biar artikel kita benar-benar sempurna, bener kan Bib? Iya dong. Ngomong-ngomong, si Ica kemana sih sekarang? Belum nyampe juga. Mungkin si Ica masih nyari parkir atau enggak nyasar ke kehidupan orang lain ya? Halo guys, nungguin aku ya? Iya, betul Beb. Duduk sini. Itu ada Rahma, Kelvin, Prabu, sama Salma. Kita gabung yuk ke sana. Rahma, nih buat kamu silver pin biar manis ya, nutupin pahitnya revisi. Lucu banget sih. Teman-teman, kita bisa gagal ya? Tenang aja bro, semua bakal beres kok. Kita semua ada di sini. Aku takut, kita sudah sejauh ini, tapi runtuh. Tenang aja, serahin semuanya ke gua. Aku juga pusing, kepalaku udah panas mikirin artikel. Hai guys. Saya takut bukan karena nilai jelek, tapi takut ngecewain kalian. Tenang, ada kita. Apalagi si Naila yang jadi ketuanya. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi.
Bapak boleh duduk? Ya Pak. Ya Pak. Kalian masih merasakan keraguan. Keraguan itu akan hilang dengan penuh keyakinan. Kalian tahu, rasa takut itu bukan tanda kalian lemah. Itu justru tanda kalian peduli. Kalau kalian capek, artinya kalian sedang tumbuh. Tidak ada pendakian yang nyaman. Kalau nyaman, itu bukan pendakian. Gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah orang yang mau mencoba. Setelah gagal, mau jatuh sekali, bangun 2 kali. Mau jatuh 2 kali, bangun 3 kali. Tidak hanya menghadapi, kalian menaklukkan rasa keraguan itu hanya asap. Dan kalian adalah angin yang bisa meniup pergi. Kalian harus menuju puncak kesuksesan. Sukses bersama. Menuju puncak kesuksesan bukanlah perjalanan yang ditempuh dalam satu malam. Ia adalah proses panjang yang menguji kesabaran, ketangguhan, serta kemampuan seseorang untuk tetap berdiri ketika seluruh keadaan seolah memaksanya berhenti. Tidak ada jalan pintas menuju tempat yang benar-benar berarti. Setiap langkah kecil, setiap keputusan yang tampak sederhana, dan setiap usaha yang mungkin tidak terlihat orang lain, semuanya adalah batu pijakan yang menyusun jalan menuju puncak impian kita. Kesuksesan sejati tidak hanya ditentukan oleh kemenangan di akhir, tetapi oleh keberanian untuk terus melangkah meski hati sering ragu, meski jalan terasa berat, dan meski dunia tidak selalu memberi ruang. Pada titik-titik inilah seseorang ditempa ketika ia memilih bangkit dibanding menyerah, memilih belajar dibanding mengeluh, dan memilih berjuang ketika situasi memaksanya diam. Setiap kegagalan bukanlah akhir dari cerita, melainkan kesempatan untuk menata ulang strategi agar langkah berikutnya menjadi lebih tajam dan bermakna. Tidak ada seorang pun yang tiba di puncak tanpa proses pendakian. Mereka yang hari ini dikenal sebagai sosok sukses pernah berada di titik lelah, pernah merasa tidak cukup, bahkan pernah ingin berhenti. Namun mereka memiliki sesuatu yang membedakan, ketegasan untuk setia pada impian mereka, serta keyakinan bahwa kerja keras pada akhirnya akan membuka peluang yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Keteguhan itulah yang menjadi kompas ketika arah terlihat kabur. Pada akhirnya, kesuksesan adalah tentang siapa kita menjadi selama proses menuju puncak itu. Bukan hanya gelar yang diraih, bukan hanya penghargaan yang disematkan oleh orang lain. Ketika karakter yang tumbuh dari perjalanan panjang itu, kerendahan hati, disiplin, rasa syukur, dan kesadaran bahwa setiap pencapaian selalu layak dibagi untuk memberi manfaat bagi orang lain. Puncak kesuksesan akan terasa lebih tinggi ketika kita mencapainya sebagai pribadi yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih siap memberi inspirasi. Teruslah melangkah, karena puncak itu ada. Ia menunggu mereka yang berani bermimpi, berani bekerja keras, dan berani mempertahankan harapan di tengah badai. Tidak masalah seberapa lambat perjalananmu, yang terpenting adalah tekadmu untuk tidak berhenti. Sebab selama langkah itu masih ada, masa depan masih terbentang luas, dan kesuksesan akan selalu mungkin untuk digapai.